Baik, teman-teman, kita mulai saja ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah yang sudah open kamera, kemudian sudah bersiap-siap dari awal tadi ya. Kita akan mulai pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, silahkan dipimpin doa dulu satu orang. Rizky Taza. Ya, silahkan. Ista'adidna. Ad-du'a'u qabla bidayatid dars. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni wazidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi ahli nar. Amin. Salimna ala ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi absen yang ada di Google Form ya. Silakan diisi absen pada hari ini. Hari ini masuk semua? Ada yang izin? Masuk semua, Zah. Ada Ica izin ya? Ica Iya, Zah, sakit. Ya, oke. Kita doakan teman kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Dan yang izin, yang mungkin punya keperluan, semoga urusannya dimudahkan ya. Baik, jazakumullah yang sudah open kamera. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini itu adalah di kaidah pencacahan ya. Kemudian kita akan lebih spesifiknya lagi di aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Tapi sebelum mulai, kita awali dengan games dulu teman-teman supaya lebih semangat ya siang-siang ini. Ada games sambung kata. Jadi nanti dari Ustazah, mungkin Ustazah menyebutkan satu kata, kemudian Ustazah tunjuk satu orang, kemudian dia melanjutkan dengan kata yang berikutnya ditambah dengan kata yang Ustazah sebutkan sebelumnya. Misalnya gini, Ustazah bilang saya, kemudian Ustazah tunjuk Najla. Najla bilang saya mandi misalnya ya. Kemudian dilanjutkan lagi Najla sebut lagi teman apa gitu ya. Kemudian teman yang ketiga itu menyebutkan saya mandi. Nah, ditambah lagi dengan kata yang satunya lagi. Begitu ya seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik. Ya, kita mulai ya. Supaya lebih semangat siang ini ya, jangan ngantuk. Saya awali dengan satu kata kami. Silakan dilanjutkan Salsa. Kami bermain. Salsa tunjuk lagi temannya. Najla. Kami bermain kelereng. Lanjut Najla, tunjuk temannya. Reris. Reris. Silakan Reris. Kami bermain kelereng bersama. Tunjuk temannya satu orang. Uul, Nurel. Kami bermain kelereng bersama di. Lanjut, tunjuk. Ayu. Tunjuk temannya. Ayu. Kami bermain kelereng bersama di sekolah. Ayu tunjuk. Masih ada nggak yang belum ditunjuk? Nina, Martina. Oke. Kami bermain
kelereng bersama di sekolah dengan Lanjut, masih ada Duyori. yang terakhir keter-ketir nih, apa lagi ya? Kami bermain kelereng bersama di sekolah dengan ibu. Ibu. Masih ada. Terakhir. Tunjuk terakhir. Nabila Fitri. Nabila Fitri terakhir. Silahkan. Nabila Fitri menyerah. Oke. Nabila Fitri menyerah. Lanjut ke kayaknya Desi belum. Desi terakhir. Silakan Desi. Kami bermain di apa tadi? Apa tadi? Kami bermain di sekolah bersama ibu guru. Oke, benar nggak? Salah. Ada yang salah, ada yang lewat ya. Berarti belum konsentrasi di siang-siang ya. Ada yang mau menyempurnakan kalimatnya terakhir? Silakan. Kami Zah. Tia. Ya, silakan Tia. Kami bermain kelereng bersama di sekolah dengan ibu guru. Oke, ya kita kasih aplaus untuk semuanya ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan. Udah semangat ya belajarnya? Dah. Semangat. Lanjut ke pembelajaran kita. Jadi ini materi kita ya, kita masih di awal di bagian kaidah pencacahan ini. Nanti ada beberapa sub materi juga yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagian aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya. Kemudian nanti berikutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, di aturan penjumlahan dan perkalian tentunya teman-teman sudah membaca ya, sudah melihat bahan ajar yang sudah Ustazah kirimkan ya sebelumnya. Silahkan dipelajari kembali. Kemudian ini tujuan pembelajaran ya, end in mind atau apa yang mau kita capai. Tujuan pembelajaran kita di bab ini, di materi ini ya ada 3. Menerapkan aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian, keduanya dalam masalah kontekstual. Kemudian menganalisis permasalahan kontekstual yang dapat diselesaikan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian, serta menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, kemudian untuk diketahui bersama apa yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Yang pertama, kita akan berdiskusi dalam kelompok atau bekerja dalam kelompok. Jadi kelompoknya yang sudah saya bagikan kemarin ya. Kemudian KPD-nya karena sudah juga diberikan, sudah dikirimkan tadi, sudah di-download. Nah, teman-teman nanti akan mendiskusikan LKPD itu ya, akan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Kemudian setelah dikerjakan, didiskusikan, akan dipresentasikan. Kemudian di akhir nanti ada tes formatif untuk semuanya. Sampai sini bisa dipahami apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Bisa. Oke, ya. Nah, untuk kaidah pencacahan ini tadi ada apa aja tadi yang akan kita pelajari pada hari ini? Kaidah penjumlahan dan perkalian. Oke, penjumlahan dan perkalian. Terima kasih Najla, Nurel. Ini kita lihat gambar di depan nih, gambar apa nih? Mobil sama motor. Iya, mobil sama motor. Itu mobil motor ini dari mana nih kayaknya asalnya?
Bengkulu. Oh, Bengkulu ya. Bengkulu. Iya, kan? Bengkulu apa sih ininya kodenya depannya? BD. Oke, ya ini plat mobil Bengkulu. Mobil siapa ini ya? Jadi ini ada plat kendaraan. Kemudian ini ada motor mobil ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah sebelahnya ini ada gambar apa nih? Makanan. Kanan. Oke, Buah. ada makanan ya, ada Telur, bekal telur. gitu ya, ada telur, ada nasi, Timun. bekal makanan seperti itu. Nah, ini ya ketika kita susun ya, seperti plat nomor itu kan ada susunannya 1990. Mungkin ada yang 1991 gitu ya. Ada yang di depannya diawali dengan 2, 3 dan seterusnya. Ini juga 4426. Mungkin ada yang 3 depannya gitu ya, ada 8. Nah, kita seperti itu bisa dihitung jumlahnya ya. Sama seperti ini, oh kotak yang ini isinya ada buah, ada sayur gitu, ada roti misalnya. Yang ini ada telur gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung bagaimana pasangan-pasangannya dan berapa jumlahnya gitu ya. Jadi ini berapa total susunannya atau berapa banyak cara penyusunannya itu bisa kita hitung dengan kaidah pencacahan ini. Ya. Nah, baik, kita akan melanjutkan diskusi kelompok, teman-teman. Nanti akan saya buka breakout rooms. Teman-teman akan berdiskusi selama lebih kurang 15 menit ya dengan kelompoknya, mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD yang sudah dibagikan tadi. Setelah didiskusikan, ya dituntaskan penyelesaiannya seperti apa, nanti akan kita presentasikan. Mungkin akan diwakili oleh satu kelompok, kemudian kelompok yang lain nanti menanggapi presentasinya. Kalau misalnya berbeda, disampaikan bedanya di mana gitu ya. Kalau sama juga mungkin ada yang langkahnya berbeda mungkin, tapi hasilnya sama. Nah, nanti kita diskusikan bersama. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Saya akan buka breakout rooms. Kali presentasinya seperti apa? Untuk presentasinya nanti seperti apa? Silakan dipersiapkan. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf ya, seperti biasa, kadang suka kendalanya seperti ini ya, kendala jaringan. Tadi saya terlempar. Apakah breakout sudah muncul? Belum, Zah. Oke, kita ulang lagi kalau gitu ya. Mohon maaf ya. Ya, Zah. Lihat dulu. Oke. Baik, silakan dengan roomnya masing-masing.
Recording in progress. teman-teman. Aku tidak bisa nge-record teman, mau coba tapi tidak diizinkan. Kamu nge-record lewat Zoom. Guys, cuman berempat kah? Iya, cuma berempat tuh bagi. Kita cuma Belum. Diskusi apa yang mau didiskusikan? Kalau jawab. Iya, itulah. Jangan nambahin presentasinya tapi. Siapa? Najul. Weh, udah ngerti ya, Bo. Yang presentasi itu yang ngerti caranya. Woi, presentasinya kok? Share screen-nya kita. Presentasinya kok? Nge-share LKPD-nya apa cak mana? Pertama share LKPD-nya dulu, terus kita jelasin kayak itu. Iya, Oh, share tapi cak itu. dulu. Loh, terus cak mana nengok cara pengerjaannya? Ih, Oh iya juga udah. Benar pula, Buku kan? bentar, coba tanya. kayak Cik Taza tadi tuh. Oh ya, boleh ngarahkan kameranya ke kertas atau kita pakai share screen LKPD. Boleh share KPD atau kameranya ke arah KPD kita saja. Oh, cak mana ada? Share KPD-nya, Bay. Allah itu. Kalau share LKPD-nya, tidak baca. Oh, itu nama tadi. Nggak ditulis dulu dah, Seko. Di kertas Ada biasa. channel itu nah. Kumen. Yang diketahui apa aja? Aing kayaknya tahu. Ada KPD. 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 Dulu kamera LKPD. Ya tuh gitu Kak, tuh itu presentasinya ngerjain soalnya. Presentasi itu sebenarnya cuman kan perwakilan kan. Tahu siapa yang presentasi Perwakilan kelompok dari mana, Mbak? berapa kelompok ini? Bukannya perwakilan satu kelompok, Bay ya? Betul juga sih. Satu kelompok baik dah kalau kecek cak Ustazah pas awal tadi itu. Habis itu kelak kita nanggapi. Nah, tapi tidak tahu siapa yang satu kelompok yang presentasi itu. Jangan Salsa Bay ada berharap Bay Salsa mewakili. dia semoga aja salah presentasi. Atau dia. Uul mana? Tah. Itu dibagikan kemana bansos tuh? Orang-orang yang membutuhkan. Yang di dekat sekolah tuh lah. Di belakang sekolah kayak Rawama. Bentar ya. Ini breakout room 2 ya. Ya, Zah. Dibahas. Ada yang mau ditanya? Saza, nanti nge-share-nya boleh kayak gini. Boleh. Nanti akan saya spotlight. Ya, nanti diarahkan, dideketin ya. Siapkan juga nanti siapa yang presentasi. Ada pertanyaan nggak di soalnya? Pertama dibuat dulu yang diketahui dari soal, ya. Apa yang diketahui? Sudah dibacakan soalnya, permasalahannya? Bentar saya izin bentar. Ada paket. Oke. Lanjut berdiskusi, jangan diskusi di dalam room ya. Ada yang dibahas di dalam room. Misalnya apa yang diketahuinya, nanti ada kesulitan boleh ditanyakan ke Ustazah. Ustazah cek yang room lain ya. Room 3. Nurel buka job mic kau. Nurel, Uul dah. Oh, lagi ngerjain di kertas ya? Iya, aku lagi ngerjain di kertas.
Ul kelak bagi Ul fotonya. Ya. Siapa yang mau presentasinya? Kalau kelompok kita. Gambreng. Bagi 2 boleh dak? Berdua. Berdua ada apa-apa lah, Dak? Boleh, Dak? Kami satu Ganti-gantian. tempat juga sih. Penting batu. Nampak, tolonglah. Manu paket abu, bukan paket abu, tadi itu paket mambu. Amunian ya perjalanan. 8 menit lagi. Print sambil apa spotlight. Udah selama bisa lah. Udah bisa. Gitu kok tetap absen sejarah tapi tidak hadir. Apa tugas? Sambil nonton YouTube lagi. Udah ada dosennya masuk kan? Tidak. Tidak apa. Kalau yang dijelasin Taza waktu duduk tuh paham Bu, tapi pas nengok soal itu tidak paham. Karena aku sih case Itu yang presentasi cuma satu kelompok. kalau Iya, yang cuma satu kelompok ada salah. kelompok aja Tapi entahlah siapa. berdoa sama Paling salsa Kak lu. salsa aja udah. Itulah, paling salsa. 3 kelompok kita nih berarti. 3 apa 4? 3 ya? Paling nyokot mengajukan Ya, diri 3. sendiri. Iya. Salsa gitu kan. Taza, Ana gitu. Salsa kan. Tadi apa sih Kak tuh berarti yang ada Tazanya aja yang di crop ya? Di cut itu kan. Iya, maksudnya tuh ada yang dipotong-potong. Maksudnya kayak yang sekarang kok potong dikit bae waktu ada tuh CPI kalau bisa. Kita diskusi ya? Diskusi. Itu diskusi apa? Nggak boleh gitu. Yang Iko udah usah ada mic-nya dihidupi dak. Yang mana? Yang di Siko record-nya. Nggak usah lah suara dak. Matikan bae suaranya. Kita keluar. Tadi record dari Zoom-nya langsung. Coba. Windows. Bisa. Paris. Tapi dia juga kuat. Paris. Itu apa sih di kelas tuh ada Mamang AC. Mamang AC. Ada Mamang AC? Iya. Tapi ada duit tapi. Ntar, kamu coba tengok. Perlu Tidak perlu dikawan ya? tak bingung juga. Entahnya apa sih? Entahnya ngelokkan, entahnya nengok aja udah tahu juga. 3 orang Mamang. Guys, kamu kirim kemana kok yang mau tulis? Pribadi aja dah. Di mana? Di Vegos ya? Kirim Pegos bebas. Pegos mana? Pegos ada 2. Yang HBD Uci. Duitnya kayak Umi, dak. Iya, tengok aja apa sih emang bertiga nian atau tidak cerita paknya dewean duit di situ. Setelah Umi. Ya tadi lah di sekolah. Makanya izin tadi. Sudah mau ikonnya. Oke. Oke, Yang pertama tuh kan diketahui plat kendaraan terdiri dari 4 angka, terus plat kendaraan telah digunakan kembali dengan angka 1 sampai 4.
sampai 4 itu kan. Setiap 1 jam harus kendaraan melintas di tempat 50 kendaraan. Ganjil. Selanjutnya ini kebatasinya 4 menit lagi balik ke room utama. Live aja udah sih. ya. Kan udah diskusi. Yang kedua menentukan pertanyaan berapa benar minta apa ini? Oh, melintas betul. Hari Senin. Dengan kaidah pencacahan. Oh, ini tuh dikit ibu ya. Empat 10 ini apa? Oh. Hah. Lucu duo, kami ada wis duo. Weh, nak nanyo yang P10 tuh apa? Dari mana? Tidak mengerti juga. RP sampai 0 sampai 9. Apa ini kah? Tak tahu lah. Gimana room 2? Sudah siap? Ada kesulitan tidak? Ulnya lagi melihat pemandangan. Saya cek di room yang lain ya. Room 3. Dapat berapa tadi? 4, 10, 5 itu dari sisa. 10 tuh dari mana? Sisa kok sisa sih? Itu kan 4 tuh yang angka 4 buah yang di Plato, terus yang 10-10-nya tuh apa? Tolong jelasin. 2, 3, 4, 5, 8, 9. Tidak dengar. Ul. Q. Tak dengar. Sudah disiapkan presentasinya di room ini? Udah Nah, itu pakai yang kamera diarahkan ke cara tulisannya. mengerjakan tadi. Udah. Oke. Siapa yang presentasi? Kita. Oke, ya nanti tinggal beberapa detik lagi. Nanti teman-teman silakan kembali ke room utama. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Nggak ada kesulitan ya tadi ya? Pengerjaannya ya. Baik. Nanti jangan lupa dituliskan kesimpulannya di situ di bagian akhir di LKPD-nya. Oke, Zah. Nanti kita diskusikan.
Baik, silakan. Mungkin sudah boleh kembali ke room utama. Tinggal 20 detik lagi ya. Silakan kembali kalau udah selesai. Baik, sudah kembali ke room utama. Gimana diskusinya? Lancar, aman? Aman. Oke. Baik, teman-teman. Karena tadi sudah berada di breakout room-nya dan tadi sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tadi ada 3 breakout room ya, berarti ada 3 kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian selanjutnya kita akan berdiskusi. Ya, kan kelompok-kelompok tadi atau breakout room tadi akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kita, akan mempresentasikannya ya. Silakan mungkin satu kelompok yang mau mempresentasikan, yang lain nanti boleh menanggapi hasil pekerjaannya apakah sama atau berbeda gitu. Atau mungkin sama jawabannya tapi jalannya beda gitu. Nah, silakan nanti kita diskusikan. Siapa? Kelompok 1, 2, atau 3 yang mau presentasi? Halo, kelompok 1, 2, 3. Yang siap presentasi? Kelompok 3 ya tadi ya? Iya. Oke, kelompok 3 siapa yang mewakili? Kita. Kita. Saya. Kita spotlight dulu ya. Ya, silakan. Atau Boleh kalau bisa di share screen atau boleh diarahkan kameranya, boleh. Kalau kita share screen, Ustazah stop share dulu. Silakan. Oh, kami bisa share Bisa. atau kamera aja lagi. Boleh. Mana yang lebih enak untuk dipresentasikan? Oke. Kelihatan nggak sama yang lain? Jawabannya. Kelihatan. Ya, sudah di spotlight juga. Silakan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 dan saya sendiri sebagai turis kita di kelas 2 dan anggota saya yang lainnya Nur Fadila, Martina Nurhaliza akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang telah diberikan. Pada nomor pertama, dapat diketahui bahwasanya terdapat beberapa poin penting. Pertama yaitu plat terdiri dari 4 angka dan 4 angka tersebut merupakan bilangan ribuan. Lalu angka pertama plat adalah angka 1 sampai 4 yaitu ada 1, 2, 3 dan 4. Dan dari jam 7 sampai 8 adalah plat ganjil, jam 8 sampai jam 9 adalah plat genap dan setiap 1 jam akan berganti plat. Dan batas waktu dalam seharinya yaitu jam 17. Dan dalam 1 jam maksimal terdapat 450 kendaraan. Lanjut nomor 2,
Di sini kami simpulkan bahwasanya pertanyaan yang diajukan dalam soal atau permasalahan yang terdapat dalam soal adalah ingin menanyakan berapakah jumlah kendaraan yang melintasi jalan utama pada pukul 15 sampai 16. Soal yang ketiga, di sini kami menggunakan metode apa ini? Metode pencacahan atau aturan perkalian dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan pada nomor 4 kami menjawab atau menjabarkan penyelesaian dari hasil diskusi kami, yaitu pertama, kami menganalisis bahwasanya pada pukul 15 sampai 16 merupakan jam giliran saat plat ganjil diizinkan untuk berkendara. Dan di sini juga diketahui bahwasanya plat ganjil diizinkan berkendara ada jam 7 sampai 8, 9 sampai 10, 11 sampai 12, 13 sampai 14, dan 15 sampai 16 yang ditanya. Lalu selanjutnya kami cari total kendaraan ganjil yang melintasi jalan utama tersebut dengan menggunakan kaidah aturan perkalian. Karena terdapat 4 angka pada plat mobil, jadi kami membuat 4 kotak kemungkinan. Dan angka pertama kami isi 4 karena syaratnya angka pertama adalah angka 1 sampai 4 dan ada 4 angka di sana. Dan yang ke ratusan dan puluhan kami isi 10 karena di soal tidak menyebutkan bahwasannya tidak boleh adanya pengulangan. Sehingga kami mengasumsikan bahwasannya angka 1 sampai dengan 0 termasuk ke dalam angka yang boleh diambil. Dan angka satuan kami ambil 5 angka, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena pada soal terdapat syarat bahwasannya yaitu ganjil. Dan setelah kami kalikan, kami mendapatkan hasil yaitu 2.000. Setelah mendapatkan hasil total dari kendaraan ganjil yaitu 2.000, kami mencari total kendaraan yang ada pada jam selain 15 dan 16 yang di mana kendaraan plat ganjil diizinkan untuk berkendara, yaitu ada 4 waktu atau 4 jam seperti yang tadi telah saya sebutkan, sehingga saya mengalikan 450 dikali 4 menghasilkan 1.800. Dan untuk mencari kendaraan yang hanya ada pada waktu 15 sampai 16, saya mengurangkan jumlah total dengan metode komplement, yaitu 2.000 dikurang 1.800 dan menghasilkan 200 yang merupakan solusi atau penyelesaian akhir dari diskusi kami. Dan selanjutnya pertanyaan kelima yaitu kami yakin karena kami dengan hasil yang telah kami dapatkan karena kami telah melakukan penyelesaian dengan teliti menggunakan aturan perkalian. Dan kelompok kami menyimpulkan bahwasannya pencacahan atau aturan perkalian dan pertambahan itu dapat kita temukan atau kita dapat gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti dalam permasalahan tadi mengenai plat genap ganjil, terus masalah pakaian, jalur yang dilewati, dan lain-lainnya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah Rizkita dan teman-teman. Kita kasih applause dulu ya untuk kelompok 3 ya berarti ya. Nah, sekarang yang lain. Mungkin kita bahas juga, kita diskusikan bersama. Yang lain seperti apa? Apakah berbeda penyelesaiannya
atau seperti apa? Mungkin ada pendapat dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 2, silahkan pendapatnya. Kelompok 1 dulu mungkin. Kelompok 1 pendapatnya gimana? Kalau kelompok kami jawabannya sama, Za. Terakhirnya pakai komplement dulu Oke. gitu. Perhitungannya tadi dari yang diketahui permasalahannya secara umum ada yang berbeda? Tidak, Za, karena kami juga pakai itu. Itu sih metode slot filling. Oke. Aturan perkalian juga ya. Kesimpulannya dari kelompok 1 atau 2 ini tadi? 1 ya. Kelompok 1 kesimpulannya? Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil diskusinya tadi, kalau kelompok 3 tadi, aturan perkalian itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kelompok 2, kelompok 1 mungkin berbeda. Hasil kesimpulan kelompoknya, silakan disampaikan. Atau boleh dibantu Tia sama teman-temannya yang lain yang satu kelompok. Kesimpulannya. Aturan perkalian dan pertambahan itu berbeda. Oke, aturan perkalian dan aturan penjumlahan itu berbeda. Itu kesimpulan dari kelompok 1 ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat, nanti akan kita simpulkan secara umum kesimpulannya seperti apa. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3, 2, maaf. Kelompok 3 tadi udah tampil. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Nurel dan teman-teman ya? Iya, Za. Oke, silakan Nurel. Kalau yang kelompok 3 jawabannya juga sama, Za, pakai aturan perkalian juga. Oke, terus kesimpulan dari kelompok 2? Kesimpulannya menyimpulkan aturan perkalian sama penjumlahan itu dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Terus dapat juga untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan. Oke. Baik, ya terima kasih ya untuk semua kelompok sudah menyampaikan pendapatnya semua. Baik, kita simpulkan bersama ya di akhir. Ya, terkait dengan aturan penjumlahan dan perkalian ini, bahwa tadi kalau kita lihat kesimpulan dari masing-masing kelompok, ya itu ada yang bahwa aturan penjumlahan dan perkalian itu berbeda. Kemudian ada yang aturan penjumlahan dan perkalian itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, bermanfaat seperti itu ya. Mungkin ada yang mau menyimpulkan secara keseluruhan ya tentang materi hari ini. Aturan perkalian itu yang seperti apa sih gitu, atau aturan penjumlahan itu seperti apa sih? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Boleh angkat tangan. Raise hand. Silakan, siapa tadi yang raise hand? Aturan, oke, Rizkita, silakan, Salsa. Aturan perkalian apa atau aturan penjumlahan apa menurut Rizkita apa? Boleh disimpulkan. Kalau aturan perkalian itu dalam penyelesaiannya menggunakan slot fill. Kalau misalnya aturan pertambahan itu konteksnya lebih ke pemilihan dengan ada kata atau. Oke,
Ya, oke, boleh seperti itu. Kesimpulan dari Salsa ya. Ya, makasih Salsa. Yang lain ada yang mau menyimpulkan lagi untuk aturan penjumlahan ini dan perkalian ini? Ya, mungkin terlewat ya. Mungkin dicek lagi di materinya atau di bahan ajarnya ya tentang aturan penjumlahan dan perkalian ini. Bisa kita simpulkan bahwa untuk aturan penjumlahan itu pada kejadian yang terpisah ya, tidak terjadi secara bersamaan atau kejadiannya berupa pilihan-pilihan seperti itu ya. Sedangkan kalau aturan penjumlahan perkalian itu kalau kejadiannya bersamaan atau dia tidak terpisah ya, atau dia tidak berupa pilihan atau dia dalam satu waktu seperti itu. Tadi ada yang menyampaikan tadi misalnya dalam pemilihan baju katanya tadi ya. Kalau misalnya hanya baju saja, misal Zaza punya baju kaos 3, baju kemeja 4 ya, mau dipakai ya bergantian misalnya mau dipakai bajunya tadi. Nah, itu menggunakan aturan penjumlahan karena bergantian ya nggak satu waktu makainya, pakai baju kaos atau kemeja gitu dipakainya, tidak dipakai dua-duanya ya, pakai kaos dan kemeja sekaligus gitu. Tidak, tetapi terpisah atau tadi ya aturan penjumlahan itu sifatnya seperti itu. Sedangkan tidak satu waktu gitu ya. Sedangkan kalau yang perkalian itu dalam satu waktu atau terjadinya sekaligus. Misal masih dengan pemilihan baju, tapi misalnya penggunaan baju sama jilbab misalnya. Saya punya jilbab 2, punya baju 3. Nah, mau memasangkan baju sama jilbabnya itu ya dikali ya 2 kali 6 karena nggak bisa pakai jilbabnya aja bajunya nggak dipakai atau misalnya pakai jilbabnya aja bajunya nggak dipakai gitu ya, dia dipakainya sekaligus. Nah itu untuk memudahkan kita dalam memahami tadi aturan perkalian dan penjumlahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami tentang aturan perkalian dan penjumlahan ini? Ya, alhamdulillah. Ya, baik teman-teman. Untuk hari ini kita tutup ya dengan sebelum ditutup maksudnya. Yang tadi sudah kita simpulkan. Kita lanjutkan dengan tadi sudah juga sampaikan di awal ada tes formatifnya tadi ya. Nah, tesnya adalah pengerjaan soal ini. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi kan sudah berkelompok ya. Nah, sekarang kita kerjakan sendiri-sendiri. Soalnya ini silahkan dijawab. Kemudian nanti jawabannya dikirimkan di link Google Drive, Google Form yang sudah saya kirimkan di grup. Nanti jawabannya dikirimkan di sana. Tapi untuk soalnya ini bisa dilihat di depan ya. Kelihatan soalnya? Jelas? Atau ada yang mau ditanyakan dari soalnya? Saya bacakan ya. Dalam sebuah pesta terdapat hidangan yang terdiri dari makanan utama, kemudian ada lauk, kemudian makanan penutup yang terdapat pada tabel. Itu tabelnya. Jenis makanannya juga sudah ada dan nama makanannya juga sudah ada ya. Nah, setiap tamu itu nanti wajib memilih satu porsi paket makanan yang terdiri dari makanan utama, lauk dan penutup ya. Untuk satu porsinya itu catering itu menetapkan harga 45.000 per porsinya. Ya, jadi sudah ada makanan utama, ada lauk dan makanan penutup itu satu porsinya 45.000. Nah, pemilik catering ini dia pengen tahu nih berapa harga jika pada pesta itu ada pelanggan yang mau pesan gitu ya.
mau mengadakan pesta, dia pengen tahu berapa sih harganya kalau pelanggannya itu dia pesan semua paket, ya, semua paket, artinya pasangan misalnya nasi putih ayam bakar kemudian risol itu satu gitu ya, atau nasi putih ayam bakar pai buah itu satu. Nah seperti itu. Kemudian dia mau pesan semua paket yang tersedia dan masing-masing paket itu dia pesannya 50 porsi. Ya, jadi berapa paketnya dipesan dicari dulu, kemudian berapa porsi dan kita mau lihat nih total harganya ada berapa ya. Sambil dikerjakan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, yang sudah jawab boleh dikirim jawabannya. Ya. Ini sambil menulis ya. Daftar harganya jelas ya. Tulisan angka-angkanya kelihatan ya. 45.000, kemudian itu ada di bawah lagi 50 porsi. Kemudian nama makanannya juga masing-masing ada jenisnya. Ada berapa macam itu terlihat di depan. Oke, ini ada yang udah mengirim nih satu orang. Nanti kita cek. Soalnya sudah jelas ya? Jelas dah. Oke. Baik, silakan ini dilanjutkan. Nanti akan Ustazah tunggu sampai sekarang sudah jam 3. Sampai maksimal nanti jam 4 ya dikirimkan jawabannya ke Google Form yang tadi Ustazah share di grup. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Zah. Baik. Bisa, Zah. Iya, baik teman-teman sudah hampir berakhir pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini. Ini kelebihan ya, Ustazah buatnya. Jadi Ustazah mau kasih apresiasi sama kelompok 1, 2, dan 3 karena tadi sudah berdiskusi dengan baik ya, baik di dalam kelompoknya masing-masing maupun ketika di room utama ya berdiskusi dengan semuanya gitu ya. Perwakilannya juga sudah menyampaikan dengan baik. Kemudian begitu juga dengan teman-teman yang lain juga sudah berdiskusi dengan baik. Dan tadi ketika ada yang bertanya juga sudah disampaikan gitu ya. Dan ketika tadi pendapatnya berbeda juga kita sudah satukan lagi pendapatnya seperti apa ya. Mungkin boleh diulangi lagi sedikit terakhir ya dari teman-teman kesimpulan untuk aturan penjumlahan dan perkalian tadi yang tadi sudah sampaikan. Ada yang mau mengulangi? Nah, ada yang sudah kirim ya jadi jawabannya. Oke. Ada mungkin dengan bahasanya. Nur Fadilah, Zah. Nah, oke, silakan Nur Fadilah. Boleh, Nak. Bulannya, kalau untuk penjumlahan itu menjumlahkan saat keadaan tidak bersamaan. Tidak bersamaan.
Ya. Tidak bersamaan. Kayak tadi jilbab dan baju. Tapi kalau kalian mengalihkan saat keadaan digunakan secara bersama. Oke, ya. Betul. Betul nggak sih? Kok Ustazah bilang betul? Gimana yang lain? Betul nggak? Atau ada yang kurang tepat? Betul. Tapi tadi Ustazah bilang ada yang kurang tepat toh. Ini contoh yang Contohnya ya yang kurang tepat. Kalau yang jilbab baju tadi maksudnya ke contoh Kalian. ya. Tapi tadi yang disampaikan sudah pas ya. Yang lain gimana? Bisa dipahami? bisa. Ya, tadi juga sudah dikoreksi, berarti sudah bisa ya teman-temannya. Baik, berikutnya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti setelah ini kita tentu akan bertemu kembali ya dalam kelas, dalam pertemuan berikutnya. Dan kita akan yang pertama membahas soal-soal atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Tadi kan baru 2 permasalahan ya. Nah, nanti kita akan lebih banyak supaya lebih kita perkaya pengetahuan kita tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian ini. Nanti teman-teman bisa lebih memahami. Kayak tadi ya sudah dipahami, tapi mungkin masih keliru menempatkan contohnya tadi. Nah, nanti kita akan pelajari lagi sehingga kita akan semakin memahami aturan penjumlahan dan aturan perkalian ini. Nah, setelah itu, kalau kita sudah membahas soal-soal, baru kita akan melanjutkan ke kaidah pencacahan yang berikutnya, yaitu permutasi. Ya, tadi sudah dibahas juga di awal, apa saja yang termasuk materi atau submateri yang ada pada kaidah pencacahan. Ya, ini yang akan kita pelajari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Zah. Masih ada kan orang-orangnya? Belum ngantuk? Masih ada ya. Oke. Baik teman-teman, kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya pada hari Senin ya jadwal kita ya. Hari Senin kita akan ketemu lagi, kita akan membahas soal-soal atau permasalahan-permasalahan dan kemudian berikutnya lagi kita akan bertemu di materi permutasi. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tadi yang tes formatifnya ya dikirimkan jawabannya. Saya tunggu sampai jam 4 sore ini. Sekarang jam masih ada waktu, masih cukup waktu. Tadi udah ada yang ngirim juga kok beberapa orang. Nah, tinggal nanti yang lain menyusul ya jawabannya dikirimkan. Kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Dan jangan lupa teman-teman, karena kondisinya juga masih dalam kondisi COVID ya, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan kita ya, jangan keluar rumah tanpa masker, tetap membawa hand sanitizer kemana-mana seperti itu. Kemudian jangan lupa titip salam untuk orang tuanya di rumah, sampaikan salam dari saya. Baik, kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini kita tutup, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Zah. Sebentar sebelum keluar, kita dokumentasikan di akhir. Kita foto dulu ya. Open cam-nya dong.
Nabila, Martina. Dila udah siap. Untuk ini ya, untuk dokumentasi absen. Absen tadi sudah diisi kan? Sudah, Zah. Baik. 1, 2, 3. Oke, jazakumullah teman-teman, udah azan juga ya. Silakan bersiap-siap untuk sholat asar. Kemudian melanjutkan aktivitas pembelajaran yang lain. Kalau habis ya, asar kan selesai pembelajaran kita. Silakan melanjutkan yang lain. Oke, silakan meninggalkan dulu. Syukran, Zah. Izin deh. Iya.